Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Bernardus, program studi PGSD. Pada saat ini saya ingin menjelaskan beberapa poin-poin yang telah diamanahkan atau ditugaskan kepada saya lewat mata kuliah Filsafat Ilmu. Itu saya akan menjelaskan beberapa pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Dan pilar-pilar pendidikan ini saya ingin mengaitkannya dengan menurut Ki Hajar Dewantara. Poin pertama, makna pilar-pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Pilar adalah tiang penyangga yang berfungsi menopang dan memperkuat sesuatu bangunan agar tetap kokoh dan tidak mudah roboh. Jika sebuah bangunan tidak memiliki pilar yang kuat, bangunan tersebut akan mudah rusak atau bahkan runtuh. Dalam dunia pendidikan, istilah pilar digunakan sebagai kiasan untuk menggambarkan dasar, prinsip, nilai, atau unsur pendidikan yang menjadi penopang utama agar sistem pendidikan dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Pilar pendidikan merupakan fondasi yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan, baik dalam proses pembelajaran, pembentukan karakter, pengembangan keterampilan, maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pilar-pilar tersebut berfungsi sebagai landasan yang mengarahkan seluruh komponen pendidikan seperti peserta didik, guru, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Agar bekerja sama dalam mencapai tujuan pendidikan nasional, dalam konteks ini, pendidikan pilar tidak hanya berkaitan dengan aspek akademik atau penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan sikap, nilai moral, karakter, dan keterampilan pendidikan yang berfokus pada kemampuan akademik tanpa didukung oleh nilai-nilai karakter yang kuat akan menghasilkan individu yang cerdas secara intelektual, tetapi belum tentu memiliki sikap dan perilaku yang baik. Oleh karena itu, pilar pendidikan harus mampu menopang berkembang peserta didik secara menyeluruh, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun kepribadian. Untuk poin yang kedua, prinsip-prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia merupakan filosofi pendidikan yang menjadi landasan penting dalam dunia pendidikan Indonesia. Filosofi tersebut dikenal dengan semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso Tut Puri Handayani. Semboyan ini menggambarkan peran seorang pendidikan dalam membimbing peserta didik sesuatu dengan situasi dan kebutuhan mereka. Poin yang ketiga, analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip Ki Hajar Dewantara di era digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Proses pembelajaran yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka kini dapat dilaksanakan secara daring melalui berbagai platform digital. Di tengah perubahan tersebut, prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tut Puri Handayani tetap relevan dan menjadi pedoman penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Namun penerapannya juga menghadapi berbagai tantangan yang perlu diperhatikan. 1. Relevansi dalam literasi digital. 2. Relevansi dalam peran guru. Dan yang ketiga, relevansi dalam pembentukan karakter peserta didik.
Poin yang keempat, refleksi tentang bagaimana pilar pendidikan dan prinsip Ki Hajar Dewantara dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Pendidikan nasional Indonesia saat ini menghadapi berbagai persoalan seperti menurunnya karakter dan moral peserta didik, kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah, rendahnya literasi dan numerisasi, penyalahgunaan teknologi digital, serta kurangnya motivasi belajar. Di tengah berbagai tantangan tersebut, pilar pendidikan dan prinsip-prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara tetap memiliki relevansi yang sangat kuat sebagai landasan untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem pendidikan. Selain itu, pilar pendidikan yang menekankan pengembangan pengetahuan, keterampilan karakter, dan kemampuan hidup bersama juga dapat membantu mengatasi berbagai persoalan sosial yang muncul di lingkungan pendidikan. Demikian, pendidikan dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dalam menggunakannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.